Waktu yang paling ditunggu, kumpul dengan teman-temanku, bercanda dan tertawa, lepas penat sepulang kerja. Selalu jadi obat pilu, senangkan hati teman-temanku. Malam datang mereka pulang, aku masih sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Filosofi Basket bersama komunitas Basket Minggu ya, atau Kobam. Kali ini kita bahas tentang hal yang paling penting di pertandingan basket, yaitu adanya ring ya. Ring itu paling penting. Jadi basket itu ngajarin kita untuk ngejar satu tujuan, yaitu masuk ke dalam satu lubang yang sama, yaitu ring basket. Dimanapun posisi kita berada, goalsnya tetap sama, yaitu gimana caranya makin dekat sama ring bisa masukin bola ke dalam ring. Ya. Atau istilah dalam basketnya adalah adjustment to the ring. Ya. Jadi usaha teman-teman di belakang ini adalah gimana caranya biar semakin tinggi peluang untuk bisa masukin bola ke dalam ring. Ingin hati sesekali dicintai, namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih, ku akan menunggu. Nah, si basket ini kemudian ngajarin kita kalau ternyata kita tuh tidak punya tujuan ya. Jadi kita selalu punya tujuan, dan tujuan orang itu selalu sama, yaitu meraih angka atau poin dengan memasukkan bola ke arah ring ya, masukin bola ke arah ring. Nah, ini orang yang suka salah paham bahwa kehidupan itu seolah-olah harus mengejar tujuan yang beda. Seringkali tujuan itu sama. Tujuannya apa? Tujuannya sama-sama, misalkan mendapatkan ridho Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan tempat terbaik di surganya Allah. Itu kan tujuan yang sama sebetulnya. Orang punya tujuan yang sama. Sekeras apapun orang berusaha di dunia, pasti akan mati juga. Jadi satu goalsnya, satu ujungnya, satu output itu sama. Justru yang paling penting adalah, dan dipelajari banget di basket, adalah di mana posisi kita sekarang dari ring. Jadi kalau tujuannya kemudian meraih surganya Allah, ridhonya Allah, posisi kita sekarang lagi ada di mana? Itu yang diajarin banget sama basket adalah gimana caranya kita menyesuaikan diri kita, posisi kita ada di mana sekarang, bisa nggak makin dekat sama ring, makin dekat sama goals, makin dekat sama tujuan kita. Itu justru yang paling penting di filosofi basket ya. Dan basket ini ngajarin itu dengan ringnya sebagai goals, dan posisi-posisi kita apakah masih jauh atau mendekat sama ring. Nah, kebanyakan orang mikir kalau tersesat itu orang-orang yang nggak punya tujuan ya. Padahal salah banget ya. Orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang nggak tahu dia lagi ada di mana. Ya, nggak tahu dia posisinya apa. Jadi makanya kadang-kala kalau kita lagi main basket ada orang-orang yang bingung ya nempatin posisi. Bukan karena nggak tahu di mana tujuannya jelas masukin bola di ring, tapi dia nggak tahu posisinya ada di mana dan harus ngapain. Itu orang-orang yang tersesat. Dan di basket ini ngajarin kita untuk tahu gimana caranya memposisikan diri. Kalau teman lagi bawa bola, kita harus gimana, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan adjustment to ring ya. Bagaimana kita harus menyesuaikan diri sama goalsnya. Goalsnya selalu sama, posisi kita dan upaya kita yang beda. Tiap orang punya titik yang beda. Di mana posisi kita sekarang? Hal yang suka bikin kita lupa kemudian adalah kita ngerasa kalau banyak tantangan, banyak orang yang jaga, banyak yang nekel, banyak yang megang, ada yang ngikut, ada yang body charging, itu ngerasa bahwa Allah sedang menguji saya sedang dihinakan. Enggak, ternyata itu ciri bahwa kita semakin dekat sama goals. Orang-orang yang makin dekat sama ring sebetulnya adalah orang-orang yang nanti akan banyak diuji dengan kesulitan, kesusahan, dan beban. Untuk dites seberapa willing, seberapa mau seseorang itu, memang seberapa berhasrat dia untuk bisa nyampe masuk ke goalsnya. Nggak ada kan ya orang yang tiba-tiba masuk ke ring dengan mudahnya, kecuali dia bisa berusaha dengan keras. Pasti makin dekat ke ring tuh dia akan semakin dijaga. Itu filosofi basket hari ini. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman yang mau gabung, silakan gabung di komunitas Basket Minggu.
join di Instagramnya dulu, nanti DM aja kalau mau gabung gimana caranya. Seburuk-buruknya hariku, ku masih punya teman-temanku. Wow, oh, oh. Meskipun di dalam hatiku aku masih sendiri. Sampai kapan hidupku harus begini? Ingin hati sesekali dicintai, namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih, Ku akan menunggu. Apakah hanya diri ini yang merasakan sendiri? oh, meskipun bahagia di hati, Aku masih sendiri. Aku masih sendiri. Sampai kapan hidupku harus begini? Ingin hati sesekali dicintai, Namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih. Kali ini kembali melakukan challenge yang disponsori oleh Hershock. Yang bisa masuk lewat setengah lapang akan mendapatkan sepasang kaos kaki dari Hershock. sampai kapan hidupku harus begini? Sampai kapan? Ya, pemenang dari challenge hari ini, Kang Asep membawa supporternya. Siapa namanya supporternya? Ica. Alhamdulillah, keren. Hati sesekali dicintai, Namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih, ku akan menunggu. sampai kapan diriku harus menunggu? Sampai kapan diriku harus menunggu? Oh, sampai kapan diriku harus menunggu? Sampai kapan? Surat Al-Hujurat ayat 6 ini Allah menyampaikan bahwasannya kita harus berhati-hati dengan berita-berita yang belum tahu kebenarannya itu seperti apa. Zaman sekarang ini informasi itu bergerak sangat cepat. Kita sangat mudah mendapatkan informasi baru. Tapi yang jadi permasalahan kita tidak tahu apakah informasi itu benar ataukah itu informasi bohong. Hati sesekali dicintai, Namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih, ku akan menunggu. sampai kapan diriku harus menunggu? Sampai kapan diriku harus menunggu? Oh, sampai kapan diriku harus menunggu? Sampai kapan?